Sebab itu dalam sejarah keulamaan, ya, sejarah kebanyakan, itu selalu ada sedekah-sedekah yang tidak tepat sasaran. Mainstream, ya. Umumnya orang sedekah itu kan pada orang fakir yang soleh, misalnya sholat, utawa ninggone tonggo fakir sing ibadah. Tapi dulu ya banyak saja ulama sing sedekah mbek lonte, ulama sedekah mbek maling, ya wonten mawon. Ulama mulai di sini ngelatih wong ikhlas nganti ngoten. Abu Nabi nate cerita, dhisik ana ulama Bani Israil, sugih. Nak sedekah senane dikekno maling ya dadi gunjingan. Pak Kiai kok maling. Suatu saat sedekah mbek lonte dadi gunjingan. Pak Kiai kok sedekah mbek lonte. Suatu saat meneh sedekah ambek wong sugih. Wong sugih malah disedekahi Pak. Ya, ini cerita Nabi lho teng hadis sahih. Akhirnya suatu saat ulama Bani Israil ngekeki penjelasan. Umumnya yang sedekah yang lonte, wah perkara untuk awake. Jadi kompensasi ini. Artinya umpama lonte-lonte itu untuk sedekah ke kiai-kiai, ora usah lonte. Untuk sedekah ora usah kompensasi ini, apa? Itu menjadi hikmah terbesar dalam khazanah Islam. Mulai bolak-balik seminar matur, termasuk dalam khazanah Islam itu begitu. Iya, ono maling, itu ada unsur ketidakcukupan secara ekonomi. Selain mental ya, tentu kita tidak nyalahkan mentalnya. Tapi andekan dia itu sering tercukupi oleh orang-orang soleh di sedekah, kan dia maling juga karena ingin makan kan. Coba kalau makannya sudah dicukupi negara atau dicukupi orang sekeliling. Makanya ini khazanah, kita tidak harus melakukan karena ini satu sikap yang nggak mudah. Tapi itu khazanah, ya, menjadi kekayaan ilmiah kita, kekayaan intelektual kita. Bahwa ada dalam hadis sahih seorang ulama yang mengambil langkah kontroversi. Hasil dia menjelaskan, sedekah kuning lonte nak meno dadi tobate. Sedekah kuning maling ya nak meno dadi tobate. Sedekah kuning wong sugih nak meno gelem ikhtiar terus gelem. Kenapa ini harus kita lakukan selain melatih ikhlas? Ya sampean pikir, kula bolak-balik matur teng bojo kula. Sedekah ning gone wong sopan, iku tak angen-angen iku ora bener. Ajarane sithik. Nah, kalau kiai-kiai sampai pikir, misalnya ngrumat kandalan, itu paling ngekei mangan mbek uang jalan, itu nak sing medhit, uang makan mbek uang jajan, itu termasuk dianggap kiai lomo. Nak kiai medhit malah ngekei mangan tok, ora tau ngekei duit. Itu munggo dihitung burah terus UMR rak bangkrut. Gara-gara sopan tidak isak mono wis cukup, wis gelem ngewangi kiai ini. Betul nak dihitung UMR, upah minimum regional, jadi bayar 600.000 murah kan. Gara-gara orang sopan telung atas saya itu artinya bagaimanapun ada kompensasi duniawi yang andaikan duniawi pula kita habis lebih banyak karena sekitar 600. Coba kalau sampai sedekah mbek sing nakal orang ana balikane blas gelem ke dilatih ikhlas. Itu Nabi dulu itu mengajarkan gitu, sedekah wong saleh ya apik tapi sedekah wong nakal itu enggak dilarang. Padahal kalau menurut aturan fikih, uang yang digunakan orang nakal kan rawan disalahgunakan. Misalnya uang nakal untuk sedekah untuk dienggo nyabu, uang nakal untuk sedekah untuk dienggo tombok, dienggo judi. Itu memang satu wacana, tapi dibalik juga bisa. Selama ini orang nakal tidak simpati sama orang soleh. Mergo dekne kancanan podo nakale sering ditulung. Setiap kancanan orang soleh mesti rata-ruan. Lho saiki lho ini wacana, lho rungokno tenan nih. Mulane kiai-kiai saleh mulai dhisik wong nakal ora gedeng. Wong nakal asik mbek nakal, mergo kancanan padha nakale asik. Bareng kancanan wong saleh mengecewakan. Akhirnya mau kancanan wong saleh, ya. Mergo jajal tahu kancanan kecil. Mulane Quran ngajaro utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Termasuk hikmah itu di orang nakal, kancanan kita pun harus dibuat nyaman. Dengan kenyamanan ini kita berharap dia simpati ke kita dan mau misalnya teng desa mon sing nakal kelas amatir mawon ya, nakal amatir ya. Maling pitik, kancanan ning gerdu padha nakale, wasik iso guyon. Bareng sowan kiai terkenal maling pitik di sini sih diarani najis. Aku kancanan gerdu mulyane ra karuan, dimulyakno kancaku. Rene diarani najis. Wis sampai aku moro mamneh, Mbah. Coba kalau dia itu bersikap simpatik.
Mungkin cara berpikir dia rubah. Ya aku nakal ini kok tetap dihormati, tetap hatian. Dulu aku salah, nyongkoku minta aja itu sah. Dulu dia itu dikandani ya. Mungkin rumahnya urusan hati tadi kan. Tapi bisa diharapkan itu ke depan lebih baik. Makanya Nabi cerita dalam redaksinya Nabi, karena hibrun min ahbari Bani Israil. Termasuk dianggap wong pinter, orang yang ngambil sikap demi. Betul gak kalau dulu kali Jogo gak gelem kancanan sinden, kancanan ketoprak. Mungkin nyanyian sinden gak ketoprak urusan sek kabeh. Ini gara-gara ana susupane wali kan tembangnya ana tembang kalimat podo barang. Kan lumayan numpang liwat timbang sama sama. Misalnya alat malahi, mbok haram niku yo repot. Yo nak penyanyine serono karwan haram. Itu saja ndak murni karena musiknya, karena kasful au. Nyatanya kalau alat musik yang sama dipakai opik, dipakai siapa itu Haddad Alwi, orang menjadi cinta Allah, cinta Rasul. Sama-sama alat musik. Lalu kalau buatan pendapat, jadi sing haram alat musik fakot itu buatan pendapat. Karena bagaimanapun haram semua itu kaful auratnya atau siarul fasakohnya. Dan gitu, gitarnya sama orangnya. Saya tidak mengatakan halal enggak ya, tapi harus ada perbandingan. Gitarnya sama, orangnya sama. Saat dipakai opik, dipakai Haddad Alwi, wong iso nangis. Apa sing ora haru saat opik nyanyi Allahu Akbar. Nyanyi ini sulit tentang Rasulullah. Tapi saat dipakai penyanyi blotor, ya wong sahabat tenan, kriminal kan. Tapi itu kan sudah kombinasi kan. Karena yang satu serbanan, ana musik lah ra ndadekno wong sahabat, sing sitok wis musik ana wong uga, ndadekno napa? Artinya kalau musik berdiri sendiri kan tidak ada jaminan sama sekali itu ke haram atau ke halal. Wong kiai sing ngaramno musik bedino nyetel opik, mbek Haddad Alwi. Lha maksudnya piye to mbah menawa haram. Nah ini rapopo itu kan. Makanya Ibnu Hazm itu seorang ulama besar mati-matian dene darane nak musik haram itu keberatan. Karena dalam sejarah mesti begitu. Dulu ada Jalaluddin Rumi memanfaatkan musik untuk isek, untuk cinta Allah. Sekarang era sekarang saja kita menangi ono opik, ono sulit saja siapa. Beda sing orang karena dengar alunan-alunan itu menjadi mencintai Tuhan dan Roh. Meskipun musik yang sama digunakan orang-orang nakal yang kemudian menjadi nakalan juga, menjadi maksiat. Makanya dari Ibnu Hazm jangan-jangan musik itu kayak peso. Peso nak gue masak, gue permatamu ya ibadah, gue nyusul uang ya dosa tenan. Ya artinya barang-barang ngono karek kegunaan ya kan. Ya, tangan gue sujud di ganjaran tenan, gue jodoh si wong ya maksiat. Sama seperti yang hadis pertama tadi. Alat kelamin wa fibut ya hadikum. Ketika kita ngumpul istri ya ganjaran tenan. Bandingannya saat haram ya dosa. Karena ngendikane Nabi, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Mosok tiyang urusan syahwat ditulis ganjaran ya Rasulullah. Jawabnya Nabi, iya nak dene digo haram ya dadi itu. Artinya sifatnya barang itu netral, bisa haram, bisa halal. Mana kalau nyuwun tong mriki nggih, liwat ngaji niki kita harus kembali nggih. Kembali pada khazanah-khazanah Islam yang luas. Termasuk sikap-sikap kontroversi seorang ulama Bani Israel yang diterima Rasulullah, senengane sedekah mbek maling, ngambek wong zina. Makanya kita punya sejarah nggih. Dulu kita punya sejarah kayak Gusme, kiai sing ngancani wong fasik-fasik. Di Jakarta ada kiai-kiai kayak Gus Dur. Kita tidak bela ndak, tapi kita punya ruang, secara intelektual punya ruang untuk memberi hak mereka melakukan ijtihadnya. Ya, sampean jangan salah paham ya. Kita bukan anti atau mendukung ndak, tapi kita punya khazanah untuk memberi beliau-beliau ini ruang. Ya, ruang bahwa ijtihad itu tidak salah-salah amat. Karena kalau orang kiai ngancani santri tok, orang sing ngancani wong nakal ora duwe kiai. Peluang tobatnya ndak. Kalau lonte ora ono sing ini, terus to peluang tobatnya ora ono sing anda, ora ono sing anda. Paham ya? Dan ini khazanah dalam Islam apa khazanah? Memang nggak harus sepersis itu, tapi khazanah. Dulu Nabi begitu. Cerita. Kita ada ulama yang perilakunya kontroversi, tapi itu diterima oleh konsepnya Nabi karena khazanah. Menjadi kekayaan kita.
Umpama ora ana kiai sing gelem nyai ning rutan-rutan. Kan kata di ustaz-ustaz sing disewa kepolisian, bendina dakwahe ning rutan. Ora nyai ning jamaah taklim ta teng budi rutan. Wong kok ngandani preman-preman sing penjara. Tapi gara-gara ana kiai-kiai sing kurang kerjaan ngono hikmahe gede. Mantan rutan sing tobat mergo zaman ning rutan dibina. Kita harus cukup punya hasanah. Itu kelebihannya kita sering baca hadis. Dalam hadis itu banyak cerita-cerita begitu. Karena apa? Setelah kita pikir kebencian terhadap maksiat, kebencian terhadap pelaku maksiat itu tidak murni karena maksiat itu. Kita masih punya stok nafsu untuk membenci itu. Itu rupa-rupanya mergora anak. Ane bener Nabi Ibrahim dinyak mbek pangeran. Oh gedeng maksiat perkarane sitok kok ora maksiat kok mergora anak. Wonten cerita ngeten. Saiki sampean duwe tangga, katokan cekak blodor macake pornografi, ora sanak ora kadang. Cah wedok kok ngono. Iku wong ta wong. Dajal nek iku anak am ta apa nak muga pangeran nyepuro. Jadi kebencian kita pada maksiat karena itu orang lain. Dajal anak dhewe ngiyah. Artinya ada stok nafsu. Kemarin wonten cerita tenggene kitab-kitab tafsir ketika Nabi Ibrahim nuri malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Beliau itu diterbangkan sampai ke aras. Kemudian sama Allah diperlihatkan orang-orang maksiat. Wong duraka-duraka nyewabu ngeflash. Pangeran takok Ibrahim, "Hei, cara kowe diapakno?" Bunuh saja Rasulullah. Ya Allah. Mereka engkau kasih rizki tapi digunakan salah, bunuh saja. Mbak Allah dipateni, dituruti. Orang dipikir mbak pengiran dituruti, dipateni. Sono maksiat dengan bentuk lain, nyembah berhala. Iya him cara kowe, pateni mawon. Sing ngekek rizki jenengan kok malah nyembah berhala. Suatu saat Ibrahim kan mateni anake. Him Ismail itu sembelih, pateni. Dipikir mbak Ibrahim. Mulane darani yaumut tarwiyah mergo dari pangeran. Him, kowe pas ngongkon aku mateni tak lakoni plang-plang, bareng aku ngongkon mbok pi. Harus jawab Ibrahim. Lho mergi niku nyangkut anakku lho Gusti. Akhirnya pangeran, ya padha wong nakal-nakal takokno bapake. Iku keputusane ora langsung dipateh. Kowe ngongkon mateni plang, wong perkara anak ora anak. Kan kula seneng saiki akeh anak kiai sing pacaran mbek cacah blodor wong nasional. Pusing bapake. Buah bae kuwe iki gak boleh bocah wedok celananan kaosan ketat iki. Ndelok lagu sing seneng foto. Akhirnya lek keting dikurangi, muga-muga cung dadi capek. Lah badhe sing pasut saiki bodho enggak. Nah, mergo dhisik ra ono hubungan batin sampe dene saiki dadi pacare anake. Akhirnya cung muga-muga dadi cah ate. Lah yang glada. Karena kebencian kita pada maksiat itu tidak lepas dari nafsu. Karena dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa hidup begitu dah. Lalu kalau termasuk ulama yang sering lunga piambaan ngebet, biasa kalau nang yoga nggih ngebet. Dibuatan bajinan nggih biasa. Dan roh donya. Beneran apa? Donya. Kalau ketemu wong nakal bolak-balik, ketemu melete bolak-balik, ketemu wong saleh nggih bolak. Ini kula biasa mawon. Karena kula mulai ilmu kelas ngoten niku, pun kelas tasawuf. Ayo ra donya niki biasa mawon. Dicucuk wong biasa, dipisah ya napa? Biasa. Nggih urip wis ngaten iki ape. Ya karena setelah dipikir itu bener pengen. Maksiat itu pasti begitu. Kita benci maksiat. Tapi sama-sama maksiat ketika itu anak kita kan ya Allah dengan paringi hidayah. Beri waktu ya Allah untuk dia tuh mergo sing maksiat anake sam jajal sing maksiat wong liya. Wong ngono kok mbok bono to Gusti. Hanya karena itu udah anak ki. Ngene tenggene tafsir Munir teng kitab-kitab ono cerita. Wong malaikat sing sok suci diwelehno pangeran. Gusti manusa iku do maksiat, tengane zina selingkuh. Mbok jenengan siksa. Dari pangeran kowe ora apa. Tahun jare kowe ora apa jare pangeran. Jawabane ini alamu malah salah. Tenan Gusti, mandir maksiat tenan. Lho mergo manusa tak kei nafsu, kowe iku sok suci mergo ora tak kei nafsu. Bocah tak kei tenan. Harut marut ku njajah.
Jika nafsu diturunkan ning bumi. Lha coba pertama ku pinggir wong itu atus. Nih cerita kita. Ada harus baru langsung diperkosa. Jare pengiran, menungso nak ape zina, ngenteni kerayu setahun 2 tahun ke malah langsung. Cek lumayan menungso cek tahun nimbang. Nimbang. Barang kowe dikei nafsu turun pertama langsung apa? Jadi. Itu nunjukno betapa tidak mudah kita untuk anti maksiat dengan arti itu maksiat. Kita ternyata anti berkait dengan karena subjeknya, pelakunya tidak keluarga kita. Target kita ampun. Mana saat ini kata kiai-kiai kewala, godeng PKB dalam mantune PKB, godeng Golkar adalah besanan mbek wong Golkar. Mana keluar mbek partai kon gedeng teman-teman ya mau ngenes dia anak pusing loh. Kayak kiai-kiai kuata, teng Rembang ya kuata, kiai godeng Muhammadiyah, lah anak kuliah pacaran mbek Muhammadiyah. Ampun tenan. Gedeng PKB anak pacaran kae. Pokoknya nak kena keluarga itu hampir lebur, yang kena keluarga pengapes, nggak bisa. Mana saat ini biasa, saat ini biasa mawon. Makanya ini dalam khazanah Islam itu ada pilihan-pilihan dalam cara dakwah, cara ijtihad. Sementing kabeh iku faru ilau. Sementing kabeh udrabika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.